Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sendungdong. Ikuti terus channel saya, channel dimana pembahasan tentang keunikan yang ada di alam, khususnya bambu unik dan lain sebagainya. Di kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan beberapa koleksi bambu milik saya yang mempunyai nilai jual yang lumayan. Membahas tentang bambu itu tidak seperti membahas yang lainnya. Karena apa? Karena bambu itu dari akar sampai daun, batang dan lain sebagainya itu bermanfaat, tergantung kitanya mau dimanfaatkan untuk apa. Berbicara tentang atau soal harga dalam bambu unik khususnya itu tidak ada patokannya, itu tergantung antara si penjual dan si pemahar. Jadi tidak ada batasnya, terkadang bisa mahal, bisa murah, bahkan gratis. Itu tergantung si pemilik dan si pemahar, karena gak ada patokannya. Kenapa bambu unik itu mahal? Karena dari segi keunikannya, dari segi proses pencariannya. Karena apa? Bambu unik itu bambu yang tidak normal. Jadi ribuan batang bambu belum tentu ada bambu unik yang mempunyai pakem. Kalau hanya sekedar unik itu banyak. Bambu bengkok itu sudah masuk unik, cuman belum masuk dalam daftar pakem. Nah, kali ini saya ingin memperlihatkan beberapa bambu milik saya yang mempunyai nilai jual yang lumayan, walaupun tidak fantastis seperti bambu-bambu yang lainnya, yang mungkin bambu petuk yang katanya sampai miliaran. Tapi itu walau alam. Karena apa? Saya pribadi hanya memburu bambu-bambu unik, tidak mengkhususkan bambu petuk yang katanya berharga miliaran rupiah. Ya kalau dilogikakan, siapa sih orangnya yang mau memaharkan sebuah bambu yang notabene itu bambu kecil sampai harganya miliaran? Katanya juga per gramnya itu bisa 2 miliar. Jadi kalau satu bambu itu bisa sampai puluhan bahkan triliunan. Nah, kalau kita logikakan, kita investasikan kepada yang lain, itu akan lebih bermanfaat. Itu menurut logika saya. Ya misalnya buat investasi perumahan, tanah, emas dan lain-lain, itu akan lebih bermanfaat. Dan itu pasti. Nah, kalau untuk bambu petuk itu walau-walau. Mungkin itu hanya sebuah mafia yang katanya. Jadi pada teman-teman, saya harapkan jangan tergiur dengan bisnis bambu petuk, karena jelas itu akan menguras harta kita, menguras tenaga, pikiran dan lain-lain. Kasihan keluarga. Tapi kalau bambu unik itu harganya relatif standar, enggak sampai miliaran, ratusan juta, itu insya Allah enggak ada. Kalau jutaan ya ada, cuman beberapa. Nah, itu tergantung dari nilai seni bambu tersebut. Semakin langka, semakin unik bambu tersebut, akan semakin mahal. Itu pun bagi mereka yang paham serta memahami. Oke, kita langsung saja. Nih, karena ini di gudang penyimpanan, karena alhamdulillah kemarin saya baru mendapatkan
sebuah rezeki yang begitu besar, yaitu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dititipi seorang putra. Nah ini makanya ini masih berantakan, belum saya tata kembali di tempat biasa. Nah, ini baru beberapa hari putra saya. Nah, ini beberapa koleksi milik saya ini. Nah, terus mana sih bambu yang mempunyai nilai jual yang lumayan? Oke, saya ambilkan, teman. Nah, ini saya kantongin ini yang pertama, ini bambu yang mempunyai nilai jual yang lumayan tinggi. Yang pertama ini ditempati oleh bambu Pamengkang Jagat. Ini lebih jelasnya, ini bambu kurung Pamengkang Jagat. Bambu kurung, bambu yang melingkar. Nah, dan ini disinilah pembelahannya. Bambu Pamengkang Jagat, bambu satu bambu menjadi dua dan kembali menjadi satu. Nah, ini bambu yang super sulit, dan ini dalam bambu unik ini rajanya bambu unik karena sangat langka, sangat sulit ditemukan. Nah, ini urutan pertama untuk bambu unik, itu bambu Pamengkang Jagat. Nah, yang kedua, ini yang kedua teman-teman, ini ditempati oleh bambu petuk jalu. Nah, ini petuk jalu teman-teman, bukan petuk yang katanya harganya miliaran. Ini hanya bambu petuk jalu. Karena apa? Ini jalu puncak, ini jalu bawah, ketemu nol, jadi kepetuk. Karena apa? Arti kata petuk itu berarti bertemu, yaitu bertemunya antara ranting bawah dengan ranting atas. Dan harus ada alurnya. Kalau jalu harus ada alur atau tempat tumbuhnya jalu. Dan alisnya pun ini normal, ini hadapnya ke atas. Ini bambu petuk jalu, ini dari jenis bambu ampel. Nah, ini kalau untuk jenis ampel ini tergolong sangat sulit kalau untuk jenis ampel. Karena apa? Biasanya itu di bambu apus atau bambu tali. Nah, ini urutan kedua ditempati oleh petuk jalu. Nah, ini alhamdulillah bisa menemukan dari jenis ampel. Ini sangat langka teman-teman, karena kebanyakan mayoritas ini di bambu tali. Nah, untuk urutan ketiga, nah, ini ditempati oleh buluh perindu bambu. Nah, buluh perindu bambu itu apa? Buluh perindu itu, buluh itu berarti bambu. Jadi serat yang ada di dalam tabung bambu. Jadi adanya ini di dalam tabung bambu ini. Nah, ini yang seperti mie ini serat. Ini serat yang ada di dalam tabung bambu. Jadi buluh perindu bambu adanya di dalam tabung bambu. Nah, ini teman-teman, ini dari jenis bambu ampel. Ini juga tergolong sulit kalau di jenis bambu ampel. Nah, kalau di bambu tali itu masih agak mudah.
tapi juga tergantung daerahnya. Ini urutan ketiga. Dan yang urutan keempat ini ditempati oleh bambu cabang. Nah, dan alhamdulillah ini juga dari bambu ampel. Nah, ini dalam satu batang bambu ini ada beberapa keunikannya. Ini bambu satu, kemudian bercabang menjadi dua. Nah, di sini nih, ini pati lele. Pati lele itu satu alis tumbuh cabang di atau ranting di kanan kirinya. Ini pati lele. Dan atasnya lagi ini bambu junder. Junder itu alis yang bertumpuk lebih dari dua. Nah, dan ini kebetulan ini tiga tumpuk itu sudah masuk junder. Tumpukan terendah dalam bambu junder yaitu 3. Kalau 2 tumbang sari. Nah, di sebelahnya lagi ini sambung rosok. Nah, ini sambung rosok ini bermakna kita harus senantiasa menyambung tali silaturahmi. Nah, ini sambung rosok, sambung ros. Nah, yang kalau ini bambu dampit dari jenis bambu tali. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ditempati oleh bambu kurung. Ini teman-teman, ini juga dari bambu ampel. Kalau ini kurung. Nah, bambu kurung. Nah, dan mungkin lainnya juga masih banyak. Itu beberapa bambu unik yang mempunyai nilai jual yang lumayan. Nah, mungkin karena ini tempatnya masih berantakan jadi sulit untuk mengambilnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Jadikanlah ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan agar kita semua bertambah wawasannya, bertambah ilmu pengetahuannya tentang bambu-bambu unik. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, gambar yang kurang begitu jelas, karena saya masih tahap belajar. Suatu benda apapun itu tidak boleh untuk dipuja-puja ataupun disembah. Karena yang wajib kita sembah itu adalah Gusti Kang Akaryo Jagat, yaitu Gusti Allah Ta'ala. Jadikan ini sebagai koleksi tambahan ilmu pengetahuan, cara kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, mengagumi ciptaannya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat kita semua.